Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang sesuai dengan tagline yang kemarin sama-sama kita baca yaitu vaksin aman dan halal. Kenapa halal? Karena kemudian MUI sudah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksinasi yang berasal dari Sinovac ini halal. Dan bagaimana sebetulnya pernyataan resmi langsung dari MUI, saya akan tampilkan video berikut ini untuk Anda. Memutuskan menetapkan fatwa ketentuan hukumnya vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Cina dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Yang kedua, vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Cina dan PT Bio Farma sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Baik, nah kita akan melanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita. Saya akan ke Pak Diki. Pak Diki, berapa lama kita setelah penyuntikan yang kedua ini ya harus baru bisa menemukan yang namanya herd immunity dan berapa banyak populasinya yang disuntikan. Terus kemudian seberapa penting sih protokol 3M kemudian ketika kita sudah melakukan vaksinasi, jangan-jangan nanti masyarakat lebih abai gitu ya dan langsung mengadakan pesta begitu ya seperti yang pemberitaan sekarang banyak beredar. Ya. Pertama saya ingin sedikit saya menyinggung tentang halal. Ya. Jadi ketika MUI Indonesia yang mengeluarkan sertifikasi halal itu deep meaning gitu di situ. Ada arti begitu karena sertifikasi halalnya MUI atau Indonesia ini karena sebelumnya juga saya kan di pemerintahan ya. Itu dari aspek awal sampai pembuatan sampai produksi itu semua terjamin. Itu berbeda dengan di luar negeri. Jadi kalau luar negeri ketika bilang sertifikasi halal itu banyak ada beberapa hal yang mereka agak toleran. Namun di Indonesia pengalaman vaksin sebelumnya saya terlibat yang meningitis vaksin ya yang dinyatakan saat itu tidak bisa diberikan untuk umat Islam. Itu begitu ketatnya MUI kita itu. Jadi artinya kalau sudah MUI mengatakan hal ya benar-benar dari ujung sampai hilir halal gitu. Tidak ada cemaran dari yang diharamkan. Itu satu. Kemudian menjawab pertanyaan Mas Imam, jadi bicara herd immunity itu panjang ceritanya dan panjang perjalanannya. Ya, yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi itu adalah jadi kalau bicara efikasi, kita di dalam epidemiologi untuk program vaksinasi itu ada 3 efikasi. Pertama efikasi proteksi. Jadi orang yang menerima vaksin ini tidak akan terinfeksi. Ada beberapa persennya itu efikasi. Sehingga dia punya efek proteksi namanya efikasi proteksi. Kedua efikasi progres kepada gejala atau keparahan penyakit. Dia kalaupun karena sebagian yang divaksin ini ada yang dia ternyata terinfeksi Mas Imam. Nah tapi ketika dia terinfeksi dia tuh nggak akan menunjukkan gejala parah. Tidak akan sampai masuk ICU, dia mungkin bergejala ringan atau bahkan tidak bergejala. Ini manfaat vaksin. Jadi vaksin ini kedua hal ini lebih bersifat proteksi individu namanya, ya proteksi individu. Ini yang umumnya jangankan Sinovac, Pfizer, Moderna ya sama semuanya, sama semuanya. Nah ada nih kalau bicara herd immunity, nah efikasi yang ketiga ini yang sangat penting yaitu efikasi mencegah transmisi atau mencegah penularan. Nah, efikasi ini akan perlu waktu, Mas Imam. Umumnya saat ini Pfizer, Moderna, Oxford itu sedang mulai menguji ini dan ini paling 6 bulan ke depan mereka dapat angka itu. Ya termasuk Sinovac sama saja semuanya. Karena ini akan berupa studi cohort epidemiologi berapa banyak atau efikasi yang untuk mencegah penularan. Nah, inilah yang dalam rumus herd immunity yang akan diminta sebetulnya. Nah kalau bicara cakupan vaksinasi saat ini, saya pun mengeluarkan estimasi antara 70-80% yang harus penduduk Indonesia yang harus divaksinasi. Ya kita ambil dari rata yang ada, katakanlah kan ada 3 negara di Brazil dan Indonesia. Saya ngambilnya udah 60%. Kalaupun misalnya turun-turun pun semuanya di rata-rata kalau digabung setidaknya tidak akan di bawah 60% Sinovac itu efikasinya. Termasuk saya mengambilnya untuk efikasi mencegah penularan itu sehingga
kira-kira 70-80% yang harus divaksinasi. Tapi betul dari efikasi untuk mencegah penularan ini akan kita harus tunggu nanti sekitar 6 bulan paling cepat. Sehingga artinya orang yang menerima vaksinasi ini, dia masih punya peluang menularkan pada orang lain. Meskipun sudah dua minggu lebih atau 1 bulan. Inilah yang menyebabkan kenapa nggak boleh kita mengabaikan 5M selama walaupun sudah divaksinasi. Termasuk kenapa 3T juga penting, 5M penting. Karena kan vaksinasi ini baru mencakup sedikit bagian dari penduduk kita. Banyak yang belum atau bahkan mungkin belum bisa atau tidak bisa divaksinasi. Tidak bisa itu karena kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Nah, mereka ini harus dilindungi oleh apa? Oleh 3T dan 5M ini. Jadi kita sebagai penerima vaksin nanti, menerima vaksinasi, ya harus disyukuri, tapi juga harus punya tanggung jawab sosial. Kita itu harus tetap melakukan 5M karena bisa jadi tanpa disadari kita terinfeksi, tapi karena kita sudah punya proteksi itu, nggak ada gejala, tapi kita bisa menularkan. Nah ini yang harus diketahui oleh kita semua. Dan herd immunity ya masih panjang dan mungkin paling cepat saya prediksi ya 3-4 tahun baru bisa kita capai. 3-4 tahun dan sebetulnya kunci di awalnya adalah keterlibatan kita nih masyarakat untuk mau divaksin, karena kalau kita tidak mau divaksin kemudian tidak sampai dengan kuantitas tadi kemudian disebutkan oleh Pak Diki, sama saja. Dan juga ingat untuk tadi ya tetap menerapkan protokol kesehatan 5M 3T tadi walaupun tadi sudah divaksinasi. Terakhir sebagai penutup saya mau ke Pak Iwan. Pak Iwan, apa kemudian harapannya dari Bio Farma terkait vaksinasi yang saat ini sudah dimulai dan rencananya akan berjalan ataupun selesai sampai dengan 15 bulan ke depan? Ya, dengan vaksin ini kita punya harapan dan memang sudah terbukti dalam beberapa sejarah pandemi, itu salah satunya adalah vaksin bisa mengatasi dari wabah atau pandemi, misalnya dulu terkait dengan cacar api yang pernah melanda dunia ya, dan alhamdulillah sampai hari ini di Bio Farma pun sudah tidak boleh produksi lagi karena sudah dinyatakan eradikasi tidak ada di muka bumi ini. Nah itu adalah harapan kita dan mudah-mudahan ini ikhtiar kita, apalagi produk kita dalam hal ini adalah yang dari Sinovac, di samping juga dari sisi kualitasnya kita sudah mendapatkan izin emergency use authorization, kemudian dari sisi halalnya yang mungkin selama ini ada orang yang ragu juga sudah dinyatakan bahwa kita adalah produk yang halal, suci bahkan halal, maka ini tidak ada keraguan lagi. Dan itu tadi bahwa kita ketika divaksin ini bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kebaikan lingkungan yang tadi untuk bisa mencapai herd immunity, bisa memutus rantai penularan, dan itu adalah salah satu bentuk amal soleh kita untuk lingkungan. Ikhtiar dan menjadi harapan kita semuanya. Baik, aman dan halal. Ada halalan toyiban, ya, ada toyibannya di belakangnya. Nah ini penting. Ya, halalan toyiban. Halalan toyiban, baik. Oke, Pak Iwan Setiawan, terima kasih. Pak Diki Budiman, terima kasih sudah berbagi informasi. Semoga statement Bapak-Bapak malam ini bisa kemudian nanti menjadi meluruskan begitu ya, apa anggapan yang ada di masyarakat yang salah seputar vaksin COVID-19 ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Diki, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti, Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Sudut Pandang kali ini, kita akan berjumpa dengan tema-tema lainnya di Sudut Pandang minggu depan. Akhir kata saya Imam Asyari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.